Nenek sudah berusia lanjut, akan dipaksa untuk diasingkan. Tidak hanya itu, bahkan wanita yang baru saja melahirkan tidak luput dari kekejaman. Apa sebenarnya kekejaman dunia ini? Bahkan orang tua, lemah, dan anak-anak pun tidak diselamatkan. Dan penyair terkenal Du Fu menyaksikan semua ini dengan mata kepala sendiri. Lalu ia menulis kisah yang akan dikenang selamanya, historiografer prasejarah. Cerita ini terjadi pada tahun 755, baru berakhir pada tahun 763. Pada tahun 1755, pemberontakan Anlusan meletus. Pemberontakan ini menyebabkan penurunan populasi dinasti Tang secara signifikan. Kekuatan militer mengalami penurunan yang signifikan. Di mana-mana asap mesiu membubung. Rakyat menderita. Pagi itu baru saja terang. Kabut pagi menyelimuti seluruh bumi. Desa Sihau terlihat sunyi sepi. Saat itu, Du Fu bergegas menuju perjalanan berikutnya. Sepi seperti kematian sepanjang perjalanan. Di mana-mana terdapat kuburan baru yang digali. Burung gagak berterbangan di langit. Du Fu sebenarnya berharap bisa sampai di kota Tongguan hari ini. Tidak disangka mereka mengalami sedikit masalah di jalan. Setelah melakukan perjalanan selama 3 hari 3 malam, mereka harus mencari tempat untuk bermalam terlebih dahulu. Apakah ada orang di rumah? Mengetuk pintu selama setengah hari. Barulah seorang kakek berpakaian lusuh perlahan-lahan keluar. Kakek terkejut dan menampakkan kepalanya. Sudah senja. Bolehkah kami bermalam di rumah Anda? Kakek melihat mereka, guru dan murid, tidak seperti orang jahat. Maka dia membawa mereka masuk. Setelah masuk, Du Fu baru menyadari bahwa rumah itu sangat sederhana. Di rumah juga ada seorang kakek dan seorang wanita yang memeluk bayi. Ternyata itu adalah suami tua dan menantu dari nenek. Namun, anak laki-laki mereka tidak terlihat. Apakah anak laki-laki Anda di rumah? Mendengar ini, wanita itu menjadi sedih. Kakek memberitahu Du Fu. Mereka sebenarnya memiliki 3 anak laki-laki. Sejak pecahnya pemberontakan Anlusan, ketiga putra telah terlibat dalam pertempuran. Karena jatuhnya Ye Cheng, putra tertua dan kedua telah menjadi korbannya. Menyedihkan, menantu baru saja melahirkan. Menantu kehilangan suaminya. Anak kehilangan ayahnya. Keluarga itu hancur. Menangis setiap hari. Dengar cerita ini, Du Fu sangat sedih. Semoga dunia ini bebas dari perang. Tanpa asap mesiu. Semoga orang tua bisa melihat hari kedatangan putra bungsunya. Namun, orang tua sudah lanjut usia. Takut tidak bisa melihat hari kedatangan putranya. Di luar sana masih banyak penangkapan untuk berperang. Membuat orang merasa cemas. Di saat seperti ini, orang tua yang baik bersiap untuk membuat bubur. 2 murid dan guru yang tidak terburu-buru mengisi perut mereka. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar. Oh, maka saya akan meminta bantuanmu. Buka pintu, buka pintu. Cepat buka pintu, buka pintu. Sepertinya kedatangan mereka tidak baik. Orang tua itu paling mengkhawatirkan istrinya. Karena dia adalah satu-satunya laki-laki di rumah. Keluarga orang tua tahu pasti. Barang-barang yang tidak tahu terima kasih datang lagi. Orang tua segera memerintahkan pasangannya untuk bersembunyi. Kalau tidak, mereka akan ditangkap dan dijadikan tentara. Melihat tentara akan segera merusak pintu. Orang tua hanya bisa meninggalkan pasangannya. Orang tua langsung menangis tersedu-sedu. Perpisahan ini mungkin untuk selamanya. Ayo cepat pergi. Setelah mengantarkan pasangannya pergi, barulah orang tua ingin pergi membuka pintu. Akhirnya tentara sudah merusak pintu dan masuk. Kondisi dunia sekarang sudah berubah. Pada awalnya tentara adalah untuk melindungi rakyat. Sekarang malah seperti perampok. Merampok di mana-mana. Melihat tentara yang menakutkan, orang tua itu segera menjelaskan. Saya lebih tua. Gerakannya lambat. Ayo saya buka pintunya untuk Anda. Sudah terlambat. Jangan banyak bicara. Panggil anak buahmu keluar. Apakah ada pria di rumah? 3 anak lelaki saya semua pergi menjaga kota Ye. Mendengar perkataan ini, orang tua menangis menceritakan keadaan di rumah. Di rumah hanya tersisa dia seorang orang tua. Semua anak lelaki telah gugur. Bagaimana 2 prajurit bisa dengan mudah percaya pada perkataan orang tua? Apakah tidak ada orang lain di rumah? Segera keluarkan. Saya benar-benar tidak punya orang lain lagi. Saat kata-katanya baru saja selesai, dari dalam rumah terdengar tangisan bayi. Prajurit yang merasa ditipu langsung marah. Dia bilang tidak ada orang. Bagaimana bisa ada tangisan anak? Tanpa pikir panjang, mereka harus masuk. Orang tua segera menghentikan mereka. Mengklaim bahwa di dalam hanya ada menantu perempuan yang baru saja melahirkan. Lingkungan yang sepi membuat mata para prajurit tidak nyaman. Hasilnya bukan mendapat simpati dari mereka, malah ingin masuk dan menangkap orang. Pasukan mereka kebetulan kekurangan orang yang bisa memasak. Orang tua itu segera menjelaskan. Mereka segera berlutut. Suaminya baru saja gugur dalam pertempuran. Anaknya masih kecil, tidak bisa lepas dari ibunya. Tolonglah, jika Anda tidak keberatan dengan usia dan kondisi fisik saya,
Saya akan pergi ke kamp militer untuk memasak. Jika sempat, mungkin saya masih bisa membuatkan Anda sarapan. Orang tua lebih memilih mengorbankan diri untuk melindungi menantu dan cucunya. Tak terbayangkan biasanya hanya menangkap pria untuk berperang. Tak pernah terpikirkan sebelumnya bahwa begitu kejam. Bahkan orang lanjut usia pun tidak luput dari hal ini. Ketika tentara bersiap-siap untuk membawa pergi orang tua, Du Fu maju dan langsung berbicara. Melihat situasi ini, tentara terdiam sejenak. Saya yakin ada seorang pria di sini. Marah dan mengutuk nenek ini berani sekali. Berani menyembunyikan pria muda secara sembunyi-sembunyi. Apakah sudah bosan hidup? Orang tua itu segera menjelaskan. Tetapi pengikut bagaimana mungkin akan mendengarkan penjelasan orang tua? Segera mendekati Du Fu. Dia mengancam dengan keras. Dia mengatakan bahwa dia akan membawa dia ke tentara hari ini. Du Fu segera memberitahu namanya. Dia mengungkapkan identitasnya. Para prajurit segera berubah ekspresi wajahnya. Haha, jadi ini Tuan Du. Kami sedang menjalankan tugas resmi. Du Fu ingin membuat para prajurit mempertimbangkan wajahnya. Biarkanlah orang tua yang miskin itu pergi. Tetapi para prajurit juga tahu, Du Fu tidak memiliki kekuasaan. Tentu saja mereka tidak akan melepaskan orang begitu saja. Mereka juga hanya mengikuti instruksi dari atas. Mereka tidak bisa gagal. Mereka juga begitu. Kepala akan berguling. Saya ingin melepaskan orang tua itu. Mereka bisa membiarkan menantunya pergi bersama mereka. Saya akan pergi merapikan sedikit. Ayo pergi sekarang juga. Setelah berkata begitu, dia langsung masuk ke dalam kamar. Dia melirik menantunya, lalu melihat cucunya. Mungkin seumur hidup ini, orang tua itu mungkin terakhir kali memeluk cucunya sendiri. Karena kekacauan perang, berapa banyak orang yang terlantar dan kehilangan tempat. Berapa banyak keluarga hancur dan jiwa yang hilang. Menantu merasa kasihan pada mertua. Mertua sudah sepuh. Dia lebih memilih pergi ke kamp militer sendiri. Namun mertua merasa usianya sudah tua. Dia berharap menantu merawat cucu yang masih bayi dengan baik. Belum sempat mereka bertukar beberapa kata, prajurit di luar sudah mulai mendesak. Nenek menutupi dadanya, menahan rasa sakit untuk mengucapkan selamat tinggal. Oh, ibu. Ah. Begitulah Du Fu menyaksikan tragedi terjadi dengan mata terbuka. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Juga tidak bisa menghentikannya. Dia penuh dengan rasa simpati. Terinspirasi. Lalu menulis puisi terkenal ini. Petugas di Sinan, petugas di Sao, petugas di Tongguan, perpisahan baru. Petugas di Tongguan, perpisahan pernikahan baru. Tidak ada rumah, perpisahan dengan orang tua, semuanya adalah karya Du Fu. Disebut 3 perpisahan dalam 3 sejarah. Puisi-puisi ini menggambarkan dengan dalam kesengsaraan rakyat jelata dan kesendirian di tengah kekacauan zaman. Mengungkapkan penderitaan dan kesulitan besar yang ditimbulkan oleh perang bagi rakyat. Menyatakan simpati penulis terhadap rakyat yang menderita akibat perang. Saat kecil, saya tak bisa menghafal bait puisi itu meski berhari-hari. Baru sekarang saya menyadari setelah menonton anime ini. Ternyata puisi ini begitu menyentuh hati. Saat ini kita hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Kita semua harus menghargai apa yang ada di depan mata kita. Hargai saat ini.